Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Biologi dari Prodi Sistem Komputer NIM 22001003. Sekarang saya mau presentasikan aplikasi yang saya buat untuk laporan rekayasa perangkat lunak. Aplikasi yang saya buat namanya Anidia Mobile. Untuk pokok bahasan presentasi ini adalah yang pertama konsep aplikasi, analisa kebutuhan, analisa bisnis, perancangan sistem. Yang pertama ada konsep aplikasi. Dengan akses internet yang semakin mudah, masyarakat dapat melakukan belanja online kapan saja dan di mana saja. Website toko online memungkinkan bisnis untuk berkembang semakin luas, mencakup seluruh daerah. Salah satu keunggulan besar dari toko online adalah fleksibilitas yang ditawarkannya dalam hal pembayaran. Dengan berbagai opsi pembayaran yang dapat disesuaikan dengan preferensi pelanggan, toko online memastikan kenyamanan transaksi yang lebih tinggi. Aplikasi ini saya buat untuk kebutuhan bisnis yang dijalankan. Aplikasi ini dibuat untuk memudahkan pelanggan dalam mencari dan memesan lemari secara online. Aplikasi ini memberikan informasi lengkap tentang barang yang dijual secara detail, mulai dari jenis, deskripsi, bahan, dan harga. Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan nantinya pelanggan tidak lagi mengalami kesulitan dalam mencari informasi barang yang dijual, serta memudahkan kegiatan berbelanja bagi pelanggan. Seperti pada aplikasi atau website toko online lainnya, aplikasi ini nantinya dibuat untuk mampu mencari barang yang diinginkan dengan fitur search atau filter barang, menambahkannya ke keranjang belanja, kemudian cek barang dengan pembayaran secara transfer. Lalu ada analisa kebutuhan. Di analisa kebutuhan ini ada analisa kebutuhan pengguna, analisa kebutuhan sistem, analisa kebutuhan perangkat keras, dan analisa kebutuhan perangkat lunak. Yang pertama, analisa kebutuhan pengguna. Di analisa kebutuhan pengguna ini ada 3 aktor. Yang pertama admin, sistem, lalu pembeli. Di admin, kebutuhannya yaitu bisa melakukan login, memanajemen produk yang ada di dalam aplikasi, memverifikasi data pelanggan, menerima bukti pembayaran, dalam hal ini bukti transfer, lalu memverifikasi pembayaran, dan memberikan informasi pengiriman. Lalu di sistem ada menyimpan data pelanggan, menampilkan transaksi, lalu mencetak invoice, menyimpan bukti pembayaran atau transfer, menyimpan data penjualan. Dan di pembeli ada melakukan login, melakukan pendaftaran jika belum memiliki akun, mengisi data diri, memilih produk, melakukan pembayaran, mengirim bukti pembayaran, dan menerima laporan pengiriman. Lalu ada analisa kebutuhan sistem. Di sini ada beberapa fitur yang nantinya akan ada di aplikasi yang dibuat. Yang pertama yaitu katalog produk, kategorian produk untuk memudahkan pencarian produk, menampilkan produk dengan gambar dan detail produk. Lalu ada keranjang belanja, menambahkan produk ke keranjang belanja dan melakukan perhitungan secara total, serta mengubah jumlah atau menghapus produk dari keranjang. Lalu ada proses pembayaran, menerima invoice berisi jumlah total pembayaran beserta alamat tujuan transfer bank. Lalu manajemen akun, membuat dan melakukan login. Manajemen produk, memanajemen produk seperti menambah gambar, detail, atau merubah harga. Lalu ada update stok otomatis, memperbarui stok produk secara otomatis saat produk terjual. Lalu ada filter pencarian, memfilter produk berdasarkan jenis atau harga produk. Ada keamanan, melindungi data pelanggan dan transaksi, termasuk melindungi dari peretasan. Lalu ada multibahasa, mendukung berbagai bahasa, responsivitas
responsibilitas. Website memiliki responsivitas yang baik. Fleksibilitas. Website dapat diakses melalui berbagai perangkat seperti komputer, laptop, atau handphone, tablet. Lalu analisa kebutuhan perangkat keras. Untuk nantinya aplikasi ini bisa dibuat atau dijalankan, yang pertama dibutuhkan 1 unit komputer dengan RAM minimum 8 GB, SSD 500 GB, dan prosesor Intel Core i3. Lalu yang kedua, perangkat pendukung seperti mouse, keyboard, monitor, wifi router. Lalu analisa kebutuhan perangkat lunak. Yang pertama, operating system pakai Windows, server Apache, programming language-nya HTML dan PHP. Lalu application type-nya web-based, browsernya Microsoft Edge. Lalu ada analisa pieces. Di analisa pieces ini ada beberapa aspek. Yang pertama, kinerja. Bagaimana sistem beroperasi, termasuk sejauh mana sistem tersebut harus memenuhi persyaratan kinerja. Lalu ada informasi, data yang dikelola oleh sistem, termasuk penyimpanan, pengambilan, pengolahan, dan keamanan data. Ekonomi, analisis biaya dan manfaat sistem, termasuk biaya pengembangan, biaya operasional, dan manfaat yang diharapkan dari sistem tersebut. Lalu ada kontrol, pengendalian sistem, termasuk proses bisnis, peraturan, otomatisasi, dan kepatuhan. Efisiensi, penggunaan sumber daya yang efisien, termasuk waktu, tenaga kerja, dan sumber daya lainnya. Analisis efisiensi membantu dan mengidentifikasi cara untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi pemborosan. Lalu ada perancangan sistem. Di perancangan sistem ada 4 hal yang dibahas. Yang pertama, flowchart, data flow diagram, entity relationship diagram atau ERD. Lalu ada mapping database. Yang pertama ada flowchart. Pelanggan memulai sistem, membuka website. Di sistem menampilkan halaman awal website. Apabila pelanggan sudah memiliki akun, maka mereka akan masuk ke halaman login. Tapi jika pelanggan belum memiliki akun, maka akan melakukan registrasi di halaman registrasi. Lalu, jika sudah registrasi, diverifikasi datanya di sistem. Apabila datanya gagal diverifikasi, maka akan kembali lagi ke halaman awal dan mengulang lagi. Tapi jika berhasil, maka sistem akan langsung menampilkan halaman produk. Di bagian login, jika pelanggan berhasil melakukan login, maka akan masuk ke halaman produk juga. Tapi jika gagal, akan kembali lagi ke halaman memasukkan akun. Setelah sistem menampilkan halaman produk, pelanggan masuk ke halaman produk dan memilih produk. Lalu, setelah pelanggan memilih produk, di sistem diproses menyimpan data pesanan, lalu memverifikasi data pesanan. Apabila pelanggan ingin mencari produk lain, maka sistem akan menampilkan halaman produk lagi. Tapi jika pelanggan mau lanjut memesan, maka sistem akan menampilkan halaman checkout. Di halaman checkout, pelanggan akan mengisi data alamat dan telepon, lalu melakukan checkout. Setelah melakukan checkout, di sistem akan mencetak invoice, yang dimana invoice-nya akan dikirim ke penjual berupa laporan pesanan dan dikirim juga ke pelanggan.
Lalu pelanggan melakukan pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, lalu pelanggan mengirim bukti pembayaran berupa bukti transfer. Lalu di sistem akan menyimpan bukti pembayarannya dan dikirimkan ke penjual. Setelah penjual menerima bukti pembayaran, penjual lalu menyiapkan pesanan. Setelah itu pelanggan menyerahkan produk ke jasa pengiriman. Setelah menyerahkan produk ke jasa pengiriman, lalu penjual mengubah status pesanan dan di sistem mengupdate status pesanan, lalu pelanggan menerima update pesanan. Setelah itu pelanggan menerima pesanan dan selesai. Lalu yang kedua ada data flow diagram. Yang pertama DFD level 0, ada pembeli, sistem aplikasinya, dan admin. Yang pertama pembeli melakukan inputan data ke sistem berupa data diri, username, password, pemesanan, dan upload bukti. Lalu sistem mengirimkan data ke pembeli berupa akun, katalog produk, invoice, status pesanan, status pembayaran, status pengiriman. Dan di admin ada username, password, katalog, produk, konfirmasi pesanan, konfirmasi pembayaran, update pengiriman. Dari sistem ke adminnya ada akun, pemesanan, dan bukti pembayaran. Lalu di DFD level 1, proses yang pertama yaitu pembeli memasukkan data pembeli ke pendaftaran ke sistem. Lalu di sistem akan memasukkan data pembeli tersebut ke tabel pengguna yang nantinya akan keluar sebagai akun pembeli dan diterima oleh pembeli. Lalu pembeli melakukan login menggunakan akun yang tadi didapat dari pendaftaran. Pembeli melakukan pesanan yang diproses ke sistem berupa catatan pesanan yang akan masuk ke tabel pesanan, lalu keluar sebagai laporan pesanan, keluar ke pembeli sebagai status pesanan, ke admin sebagai laporan pesanan. Lalu di admin akan memberikan konfirmasi pesanan yang akan masuk ke tabel pesanan juga, lalu keluar menjadi status pesanan ke pembeli. Pembeli melakukan pembayaran yang akan dicatat ke tabel transaksi, lalu akan keluar lagi sebagai laporan pembayaran yang akan dikirimkan ke admin. Admin mengkonfirmasi pembayaran dan pembeli menerima status pembayaran. Lalu di pengiriman, admin melakukan update pengiriman yang akan dicatat di tabel pengiriman, lalu keluar sebagai status pengiriman ke pembeli. Yang ketiga ada entity relationship diagram. Di sini ada 5 entitas. Yang pertama pelanggan, pengiriman, pesanan, produk, dan pembayaran. Di pelanggan ada telepon, alamat, ID pelanggan, nama, dan email. Lalu di pengiriman ada tanggal pengiriman, alamat pengiriman, nomor pengiriman, dan status pengiriman. Di pembayaran ada nomor pembayaran, tanggal pembayaran, total pembayaran. Lalu di produk ada stok, nama produk, ID produk, dan harga. Serta di pesanan sendiri ada
tanggal pesanan, harga total, jumlah barang, nomor pesanan, dan barang. Lalu yang keempat adalah mapping database yang diambil dari ILD yang dibuat tadi. Yang pertama ada tabel pelanggan yang berrelasi dengan pembayaran dan pesanan. Lalu ada tabel pesanan yang berrelasi dengan tabel pembayaran dan tabel pengiriman dan tabel produk. Lalu ada tabel pembayaran yang berrelasi dengan tabel pelanggan dan tabel pesanan, tabel pengiriman yang berrelasi dengan tabel pesanan, dan tabel produk yang berrelasi dengan pesanan.